Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, tanpa berlama-lama, Mimin lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 2513 sampai bab 2516. Baru kemudian semua orang ingat bahwa ada orang lain di meja bundar kayu solid yang belum mengumumkan jawabannya. Itu adalah Ye Chong. Awalnya, Ye Chong bisa maju ke meja bundar kayu solid yang sangat dramatis. 10 master teratas tidak terlalu memperhatikan Ye Chong. Adapun jawaban Ye Chong, mereka pikir tidak apa-apa untuk tidak membacanya. Hanya Xia Shizhen yang tahu bahwa Ye Chong adalah seorang dokter yang dikirim dari saluran pertama dan sangat cakap. Dia tersenyum pada Ye Chong dan sikapnya sangat sopan. Teman kecil, apakah kamu ingin menunjukkan kepadaku jawabanmu? Haha, tidak apa-apa jika kamu tidak membaca jawabannya. Duan Zihui buru-buru berkata, Tuan, Xia, jangan buang waktumu. Orang ini bahkan tidak melihat kompor obat. Dia hanya menulis sesuatu secara acak untuk menebusnya. Xia Shizhen juga tidak marah. Dia masih tersenyum dan berkata, kamu bisa jangan bilang begitu. Mungkin aku punya pendapatku sendiri. Mungkin. Iya, mungkin gusinya berdarah, canda Wan Moji. Semua orang juga tertawa. Xiao Qi sedikit tidak senang. Apa yang kamu tahu? Kakakku Ye Chong sangat kuat. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil catatan itu dari tangan Ye Chong, lalu membuka lipatannya agar semua orang dapat melihatnya, dan berkata sambil membaca, perhatikan baik-baik, bagaimana dengan tulisan kakakku Ye Chong. Semua orang melihat kertas itu dan menemukan bahwa hanya ada 2 kata yang tertulis di kertas itu, Guanzong. Guanzong adalah obat herbal umum yang mempunyai khasiat menghilangkan panas, detoksifikasi dan obat cacing. Terutama digunakan untuk sakit perut akibat investasi cacing dan luka. Ini semua adalah dokter pengobatan Tiongkok terkenal di Tiongkok, jadi tentu saja mereka semua mengetahui pengobatan Tiongkok yang umum ini. Namun, semua orang tahu bahwa tidak ada obat seperti itu dalam sup obat Tiongkok yang diseduh oleh Xia Shizhen. Teman kecil, apakah ini jawabanmu? Xia Shizhen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa buruk orang lain, mereka masih dapat menulis lebih dari selusin bahan obat. Ye Chong ini sebenarnya menulis 1, dan itu tidak benar. Tampaknya saluran pertama benar-benar menemukan seseorang yang bukan siapa-siapa. Haha, ini salah sekali, Wan Mo tertawa cemas. Itu benar, ini konyol. Hei, nak, jika kamu hanya mencium rasa sup ini, kamu tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Kata 10 master teratas satu demi satu. Duan Zihui mengeluarkan suara mengejek yang paling keras. Haha nak, ini jawabanmu, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu pria palsu. Dan sekarang kamu sudah ketahuan kan, aku khawatir kamu hanya tahu pengobatan China semacam ini. Haha, Xiao Qi sedikit malu, dan tangannya. Masih ada selembar kertas dari Ye Chong di sakunya, tapi dia tidak bisa meletakkan atau mengangkatnya. Dia memandang Ye Chong dan berkedip. Ye Chong mengabaikan ejekan Duan Zihui dan 10 guru, dan hanya berkata kepada Xia Shizhen dengan tenang. Tuan, senyum pahit Xia Shizhen masih membeku di wajahnya. Dia menatap kata Guanzong di kertas putih dan mulai berpikir. Setiap orang yang tadi masih tertawa terdiam beberapa saat. Mereka melihat jarum jam musim panas sambil berpikir dan sedikit bingung. Apa maksudmu, nak? Wan Mo bertanya pada Hu Rentang di sebelahnya dengan cemas. Hu Rentang menggelengkan kepalanya dan menggumamkan farmakologi dalam klasik internal kaisar. Dan Duan Zihui selalu punya firasat buruk. Setelah sekitar 5 menit, Xia Shizhen tiba-tiba menamparkan meja, menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Oh itu benar, saya. Kenapa saya tidak menyangka bahwa menggunakan Guanzong sebagai bahan pembantu dapat meningkatkan kemanjuran obat ini beberapa kali lipat. Ini lebih bergejala, Xia Shizhen bergumam pada dirinya sendiri.
Setelah mendengarkan kata-kata Xia Shizhen, semua orang mengerti apa maksud Ye Chong. Ye Chong sebenarnya meningkatkan resep Xia Shizhen. Selain itu, ini bukanlah peningkatan buta, ini telah diakui oleh Xia Shizhen. Ini adalah Xia Shizhen, orang nomor 1 di bidang pengobatan tradisional Tiongkok di Tiongkok. Operasi Ye Chong lebih dari 1 tingkat lebih baik daripada 10 orang bijak dan Duan Zihui. Apakah ini benar, Tuan Xia? Wan Mo bertanya dengan cemas dan penasaran. Xia Shizhen mengangguk, lalu memberi hormat pada Ye Chong dengan sangat sopan. Luar biasa, berkat nasihat Tuan, pasien ini telah disembuhkan, kata Xia Shizhen. Ada usia, ada keteraturan dalam mendengarkan Tao. Xia Shizhen mendapat banyak manfaat dari kepindahan Ye Chong. Itu sebabnya Xia Shizhen sangat menghormati Ye Chong dan bahkan mengubah gelarnya. Alih-alih memanggilnya Tuan, dia tidak lagi memanggilnya saudara perempuan. Melihat Xia Shi bersikap sopan kepada Ye Chong, semua orang mengerti bahwa bocah ini tidak sederhana. Mungkin orang yang lebih kuat daripada Divine Doctor Duan. Namun, semua orang penasaran, sepertinya mereka belum pernah mendengar tentang Ye Chong. Dan sepertinya dia tidak terkenal. Pak, saya tidak menyangka Anda memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda. Siapa yang tahu dari mana Anda belajar? Ya, sepertinya saya belum pernah mendengar reputasi Anda di bidang medis. Tapi yang seperti ini kemampuan pasti bukan milik orang biasa, kan? Sikap 10 master teratas terhadap Ye Chong berubah seketika. Ye Chong tersenyum dan berkata dengan rendah hati, bukan siapa-siapa. Para master ada di antara orang-orang. Wan Mo memuji dengan cemas. Xiao Qi cukup bangga dan berkata sambil tersenyum, bagaimana, sekarang kamu tahu betapa kuatnya saudaraku Ye Chong, kan? Haha, menurutku tidak, Duan Zihui berkata dengan dingin. Xiao Qi berkata dengan sedih, apa maksudmu? Apa maksudku? Kamu sendiri yang mengetahuinya, haha. Kamu bahkan tidak perlu melihatnya, menulis tentang jamu saja bisa mengejutkan semua orang. Aku tidak percaya ada orang yang sangat kuat, kata Duan Zihui. Wan Mo berkata dengan cemas, Dokter Duan, faktanya ada di depan Anda. Mengapa? Anda tidak percaya ini? Haha, mungkin Anda semua telah tertipu. Beberapa orang mengandalkan koneksi mereka sendiri untuk memasuki posisi hari ini tanpa pergi melalui audisi, kesempatan, dan kemudian secara misterius melewati level pertama, dan sekarang dia berperilaku seperti ini. Bukankah sudah jelas? Duan Zihui melanjutkan. Ada sesuatu dalam kata-kata Zihui ini, yang jelas berarti Ye Chong mengambil pintu belakang. Dan orang yang membukakan pintu belakang untuk Ye Chong secara alami adalah Xia Shizhen. Semua orang merasa tidak puas dengan kata-kata Duan Zihui. Tuan Xia sangat dihormati. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Jangan menilai pria yang berhati jahat, kata Wan Mo dengan cemas. Benar, saya yakin Tuan Xia tidak akan melakukan hal seperti itu, kata Hu Rentang juga. Duan Zihui mencibir, haha, saya telah menjadi penjahat. Bukankah faktanya masih jelas? Apakah menurut Anda Ye Chong ini benar-benar berbakat dan tidak dapat mempelajarinya? Xia Shizhen juga berkata, Xiao Duan, saya dapat menjamin bahwa saya tidak membuka pintu belakang untuk pria ini. Dia mampu menulis Guanzong, hanya dengan kekuatannya sendiri. Duan Zihui tidak mempercayainya sama sekali dan berkata dengan cara yang sinis, Xia Laode sangat dihormati, tentu saja saya tidak berani meragukan kata-kata Anda. Bahkan jika Anda mengatakan bahwa saya, Duan Zihui, adalah orang yang penipu, tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, Tuhan itu memperhatikan apa yang Anda lakukan. Apakah Anda benar-benar memiliki kekuatan ini? Setiap orang secara alami memilikinya di dalam hati mereka, sebuah penilaian. Dalam kata-katanya, dia masih mengatakan bahwa Xia Shizhen lah yang membukakan pintu belakang untuk Ye Chong. Dan banyak dokter juga mempunyai pemikiran seperti itu setelah Duan Zihui mengatakan ini. Apakah ini benar?
Mungkin dia adalah kerabat Tuan Xia. Lagi pula, tidak ada manusia yang fana, jadi wajar saja melakukan hal seperti itu. Bisik semua orang, wajah Xia Shizhen berubah muram untuk pertama kalinya. Duan Zihui, apakah kamu pikir kamu baik-baik saja? Ye Chong bertanya. Duan Zihui mencibir, setidaknya dia lebih baik darimu. Xiao Feng melontarkan lidahnya, kata Ye Chong. Duan Zihui sedang menunggu jawaban Ye Chong, dan dia berkata, itu saja. Bagaimana kalau kita mengadakan pertandingan playoff? Ye Chong bertanya, apakah kamu masih ingin bersaing denganku? Tentu saja yang dia bicarakan terakhir kali, Duan Zihui dan Ye Chong bersaing untuk mendapatkan kekayaan, tetapi Ye Chong benar-benar tersiksa. Padahal, sebagai dokter ajaib ternama, penghasilan Duan Zihui tidaklah sedikit. Jika dia tidak bertemu Ye Chong, Duan Zihui tidak akan kalah telak. Duan Zihui mendengus, saya akui, latar belakang Anda sangat kuat, bahkan Tuan Xia membantu Anda. Mungkin Anda memiliki lebih banyak uang daripada saya, tetapi jika Anda ingin bersaing dengan saya dalam bidang kedokteran, Anda pasti akan kalah. Ingin. Bagaimana membandingkannya? Ye Chong bertanya. Duan Zihui melambaikan tangannya dan tertawa, jangan khawatir. Karena ini adalah kompetisi, Anda tentu menginginkan beberapa hadiah. Wah, jika Anda kalah, saya ingin Anda berlutut dan meminta maaf di depan umum, dan juga mengakui bahwa Tuan Xia membantumu melewati pintu belakang. Setelah mendengar ini, jangan menunggu orang lain tidak bahagia dulu. Dokter Ilahi Duan, jangan melangkah terlalu jauh. Apa hubungannya masalah ini dengan Tuan Xia? Benar, Tuan. Jika Anda kalah, saya juga akan meminta maaf kepada Anda. Tampaknya Xia Shizhen juga kalah, sangat marah. Tuan garis bawah Duan Zihui terkekeh. Apakah Anda takut? Tuan Xia sangat dihormati, jadi tidak perlu meminta maaf. Dokter Duan, Anda sudah keterlaluan, Wan Mo berkata dengan marah. Duan Zihui mendengus dingin dan tidak menjawab. Ye Chong mengangkat bahu dan bertanya, bagaimana jika kamu kalah? Saya kalah, Duan Zihui terkekeh. Haha, itu konyol. Saya akan kalah. Nah, jika saya kalah, maka saya akan memberikan undangan ini untuk Anda. Menurut penilaian putaran sebelumnya, Ye Chong dan Duan Zihui secara alami memenuhi syarat untuk menerima undangan. Ye Chong mengangguk. Oke, itu dia, kata Duan Zihui. Ada sekitar 30 orang di sini, dan kami akan menyembuhkan penyakit tersembunyi mereka satu persatu, kata Ye Chong. Ye Chong memandangi para dokter di sekitarnya, bahkan yang termuda dari orang-orang ini berusia di atas 50 tahun. Meskipun mereka semua adalah dokter terkenal dan sangat memperhatikan perawatannya, namun bagaimanapun juga, tubuh mereka memiliki penyakit yang sedikit banyak tersembunyi karena usia mereka. Apalagi dokter sulit mengobati dirinya sendiri, sulit bagi dokter untuk menyembuhkan sendiri penyakit yang tersembunyi. Duan Zihui dengan senang hati menyetujui, oke, itu saja. Kemudian, para dokter yang tersingkir duduk di dekat dinding dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari 15 orang, masing-masing didiagnosis oleh Ye Chong dan Duan Zihui. 10 orang suci dan Xia Shizhen duduk di sana sebagai wasit. Pertama, Ye Chong merasakan denyut nadi dokter pertama yang keriput. Yah, kamu sakit karena terlalu banyak bekerja dan menyumbat qi dan darah. Apakah kamu sering terbangun dari mimpimu dan lebih sedikit bangun dan lebih banyak bermimpi? Ye Chong bertanya. Dokter tua itu mengangguk. Ya, anak muda, Anda dapat melihat ini. Sungguh menakjubkan. Ye Chong tersenyum. Lalu menulis resep untuk dokter tua itu dan berkata, setelah 3 bulan, penyakitnya akan sembuh. Lalu, Ye Chong mendiagnosis orang kedua. Setelah sekilas, Ye Chong berkata, pelipis kiri Anda terasa sakit tumpul setiap malam, seolah-olah dipotong dengan pisau. Mata dokter melebar. Ya, ini tidak ada yang tahu masalahnya kecuali kekasihku. Anak muda, kamu luar biasa. Ye Chong dengan cepat menulis resep lain. Di sini,
Ye Chong memperhatikan 4 orang satu demi satu. Di pihak Duan Zihui, seseorang baru saja didiagnosis. Melihat kecepatan diagnosis Ye Chong, Duan Zihui sedikit cemas. "Hei, Dokter Ilahi Duan, apa kabar? Apakah Anda melihat masalahnya?" Duan Zihui menyeka keringat di dahinya dan berkata, "Tidak, Anda baik-baik saja." Akibatnya, setengah jam kemudian, 15 orang dari sisi Ye Chong dokter, Ye Chong sudah membaca semuanya. Setiap orang memiliki beberapa masalah kecil seperti penyakit tersembunyi, tapi Ye Chong menangkap semuanya dan menyembuhkannya. Adapun Duan Zihui, 3 dari 5 tidak melihat ada yang salah, dan Duan Zihui mengatakan 2 sisanya bingung. Seorang dokter di sisi Ye Chong segera memberitahu dokter lain tentang situasinya setelah Ye Chong menyembuhkan penyakit tersembunyi itu. Dokter lain awalnya diperiksa oleh Duan Zihui, tetapi tidak menemukan apapun. Mendengar perkataan temannya, dia segera berlari ke arah Ye Chong. "Tuan, bisakah Anda membantu saya melihatnya?" dia bertanya. Ye Chong hanya meliriknya dan berkata tanpa merasakan denyut nadinya, "Kamu merasakan sakit tumpul di perut kananmu setiap tengah malam." Hanya dengan satu kalimat, yang terakhir tertegun. Kemudian, Ye Chong memberikan resep kepada pihak lain dan berkata, "Minumlah selama 3 minggu dan Anda akan sembuh." Yang terakhir berterima kasih kepada Ye Chong dan berkata, "Terima kasih Tuan, Tuan." Dia adalah dokter ajaib. Duan Zihui adalah dokter dukun. Apa-apaan ini? Tidak juga. Wajah Duan Zihui memerah ketika dia mendengar dokter mengatakan ini. Namun, sangat sulit untuk melihat penyakit tersembunyi seseorang hanya dari penampilannya. Apalagi bagi yang biasanya jago maintenance, malah lebih sulit lagi. Duan Zihui mengira dia memiliki keterampilan medis yang hebat, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi aku tidak menyangka Ye Chong benar-benar bisa melihatnya secara sekilas. Apakah anak ini benar-benar kuat? Duan Zihui tidak dapat mempercayainya. Tepat ketika Duan Zihui sedang berpikir liar, 15 orang yang telah didiagnosis oleh Duan Zihui semuanya berlari ke Ye Chong. Termasuk orang-orang yang Duan Zihui telah melihat masalahnya. Ye Chong mendiagnosis orang-orang ini satu persatu dan kemudian meresepkan resep tanpa kesalahan. Bahkan 10 orang suci agung dan Xia Shizi tercengang dengan keterampilan ini. Mereka berpikir pada diri mereka sendiri bahwa bahkan mereka sendiri tidak bisa menandingi keterampilan Ye Chong. Setelah setengah jam, Ye Chong telah mendiagnosis semua masalah dari 30 dokter. Saat ini, ruangan itu dipenuhi dengan suara-suara gembira. Semua dokter ini menggumamkan sesuatu. Meskipun saya tidak mendapat kesempatan untuk pergi ke pesta misterius kali ini, ada baiknya bisa memecahkan penyakit tersembunyi yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun. Terbukti dengan sendirinya bahwa Ye Chong atau Duan Zihui memiliki keterampilan medis yang lebih baik. Duan Zihui duduk di sini, tampak sangat malu. Sekarang Ye Chong telah mendiagnosis lebih dari 30 dokter. Tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa orang-orang ini berada dalam kelompok yang sama dengan Ye Chong. Pada saat ini, Ye Chong berdiri dan berkata kepada Duan Zihui, "Duan Zihui, apakah kamu masih menganggap keterampilan medismu sangat kuat?" Wajah Duan Zihui memerah dan dia tidak bisa berkata-kata. "Apakah kamu masih berpikir aku melewati pintu belakang?" Ye Chong terus bertanya. Duan Zihui masih belum bisa berkata apa-apa. Dengan keterampilan medis Ye Chong, jika dia perlu menggunakan pintu belakang, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke sini. Saat ini, wajah Duan Zihui memerah dan panas. "Haha, ini adalah nasib orang-orang muda dan sombong. Sedikit yang Anda tahu bahwa ada orang di luar dunia yang berada di luar dunia." Wan Mo mengejek dengan cemas. "Tuan Xia, menurut Anda begitu? Perjanjian sebelumnya, awalnya Anda memenangkan tiket, tetapi sekarang tiket ini juga milik Tuan Ye Chong." Duan Zihui merasa malu dan marah, tapi dia masih berani membantah. Apakah kamu dari dunia seni bela diri?" Duan Zihui tiba-tiba bertanya. Orang lain mungkin tidak mengerti arti kalimat ini,
tapi Ye Chong memandang Duan Zihui dengan heran. Dia tidak menyangka Duan Zihui bisa menebak identitasnya. Para dokter di dunia fana, bahkan jika mereka adalah seorang jenius medis, hanya dapat mencapai tingkat jarum jam musim panas setelah belajar keras seumur hidup. Selalu gunakan cara biasa untuk mengobati orang. Tentu saja, di dunia biasa, hal ini sudah cukup alami. Dan jika itu adalah keterampilan medis di dunia pencaksilat, tentu akan lebih dahsyat lagi jika diberkahi dengan energi sejati dan berbagai amalan Tao di dunia pencaksilat. Misalnya, Ye Chong menemui 30 pasien dalam waktu singkat, jadi dia secara alami mendapat bantuan mata Dewa Naga. Di mata orang awam, teknik ini dianggap sebagai keterampilan magis. Itu sebabnya Duan Zihui menanyakan pertanyaan ini. Apa yang Ye Chong tidak duga adalah Duan Zihui benar-benar bisa mengetahui kebenaran ini. "Siapa kamu?" Ye Chong bertanya. Dia juga tertarik dengan identitas Duan Zihui. "Haha, Ye Chong kan? Kita akan bertemu lagi. Jangan mengira kamu hebat hanya karena kamu memiliki kemampuan kecil ini. Kamu bukan apa-apa," kata Duan Zihui begitu saja. Kemudian, Duan Zihui mendengus dingin, berdiri dan pergi. Ye Chong mendapat 2 tempat. "Tuan Ye, Anda masih muda dan menjanjikan, sehingga Anda pantas mendapatkan gelar dokter ajaib," puji Xia Shizhen. 10 master teratas juga memuji dan menyatakan rasa hormat mereka kepada Ye Chong. Di antara 10 orang suci teratas, 3 di antaranya belum mendapatkan izin, dan mereka semua dengan penuh semangat memandang 1 orang suci tambahan di tangan Ye Chong. Ye Chong tidak menyadarinya dan memberikan izin di tangannya kepada Xiaoqi. "Apakah kamu menginginkannya?" Ye Chong bertanya. Xiaoqi baru saja berpikir untuk pergi bersama Ye Chong. Ketika dia melihat tiket ini, dia sangat senang. Dia takut Ye Chong akan menyesalinya, jadi dia mengambilnya. "Iya, kenapa tidak? Hehe," Xiaoqi berkata sambil tersenyum. "Saudara Ye Chong, kamu sangat baik." Ketiga orang itu mengungkapkan kekecewaan mereka. Bukankah ini omong kosong Ye Chong? Izin yang tidak didapat oleh 3 tuan besar sebenarnya diberikan kepada seorang gadis kecil yang bahkan tidak memahami keterampilan medis. Namun, izin ini milik Ye Chong. Ye Chong memutuskan kepada siapa akan memberikannya, dan yang lain tidak bisa berkata apa-apa. Faktanya, Ye Chong punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Mengenai perjalanan ke lembah Senong kali ini, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari dunia seni bela diri, dan meskipun para dokter di dunia fana ini sangat ahli dalam bidang kedokteran, mereka masih sangat berbahaya ketika mereka pergi ke wilayah dunia seni bela diri. Ahli kedokteran ini bisa dikatakan sebagai harta nasional. Lembah Senong mengundang orang-orang ini untuk pergi, tapi saya tidak tahu apa niat mereka. Ye Chong juga memiliki misi lain, yaitu secara alami melindungi manusia seperti Xia Shizhen. Jadi, semakin sedikit orang yang dikunjungi, semakin baik. Dan Xiaoqi kebetulan adalah orang di saluran pertama, jadi dia masih bisa membantu dirinya sendiri ketika saatnya tiba. Oleh karena itu, Ye Chong membawa Xiaoqi bersamanya. Demikianlah kompetisi King Nangting berakhir. Xia Shizhen awalnya ingin tinggal bersama Ye Chong untuk makan malam, tapi Ye Chong menolak. "Baiklah, Tuan Ye, sampai jumpa dalam 3 hari." Ye Chong mengangguk, lalu pergi bersama Xiaoqi. Dalam perjalanan pulang, Ye Chong sedang mengemudikan mobil, dan Xiaoqi sedang duduk di kursi penumpang, dengan kegembiraan besar di wajah cantiknya. "Hehe, bagus sekali. Saya juga bisa pergi ke lembah Senong. Kudengar pangsit di lembah Senong sangat enak, tapi saya tidak tahu apakah itu benar," kata Xiaoqi. Saat dia berbicara, dia memegang tiket masuk lembah Senong dan melambaikannya dengan penuh kemenangan. Akibatnya, hembusan angin bertiup melalui jendela mobil dan tiket terguling dan hampir terbang keluar. Untungnya, Xiaoqi memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat dan mengambil tiketnya. Di sisi lain, Ye Chongwu mengemudi sendirian, dan tidak ada situasi di pihak Xiaoqi.
Dia mengerutkan kening dan memikirkan sebuah pertanyaan. Mengapa Lembah Senong mengundang Lin Wan sendirian? Setelah dilatih di desa Xiaoye pada waktu itu, keterampilan medis Lin Wan diturunkan dari Ye Chong. Bisa dikatakan sangat bagus, hampir sama bagusnya dengan Duan Zihui. Namun, Lin Wan seharusnya bukan tandingan master tua seperti Xia Shizhen. Bahkan jarum jam musim panas hanya bisa memasuki Lembah Senong melalui tiket masuk. Mengapa Lin Wan diundang langsung ke Lembah Senong? Apakah yang melatar belakangi hal ini adalah hilangnya kemanusiaan atau hilangnya moralitas? Ketika dia memikirkan hal ini, Ye Chong dengan cepat mengeluarkan puff, bertanya-tanya bagaimana dia dicuci otak oleh Into Unscience. Namun, masih aneh jika Lin Wan diundang langsung. Ye Chong bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan dia. Meski hubungannya dengan Lin Wan seharusnya tidak terungkap begitu saja, tapi jika itu hantu, mungkin saja. Ye Chong juga harus berhati-hati, jadi Ye Chong memutuskan untuk menyamar dan memasuki Lembah Senong untuk melihat seperti apa situasinya. Jika orang-orang seperti Lin Wan dan Xia Shizhen berada dalam bahaya, dia akan dapat membantu mereka tepat waktu. Dalam 2 hari terakhir, Ye Chong kembali ke vilanya. Saya sudah lama tidak kembali, dan ada lapisan debu tebal di villa. Saat Tang Chun ada di sini sebelumnya, Tang Chun lah yang selalu bertanggung jawab. Ye Chong tiba-tiba teringat bahwa dia sudah lama tidak bertemu Tang Chun. Adik Tang Chun, Tang Men belum diselamatkan, dan Ye Chong malu melihat Tang Chun. Oleh karena itu, selama 2 hari, Ye Chong tinggal di vilanya dengan jujur dan berkonsultasi dengan banyak informasi tentang Lembah Senong yang dikumpulkan oleh saluran pertama. 2 hari kemudian, itu adalah hari ketika Lembah Senong mengundang para dokter ajaib dari seluruh dunia untuk berkumpul. Ye Chong dan Xiao Qi berangkat dari ibu kota, naik pesawat khusus jalur pertama, dan membutuhkan waktu 2 jam untuk tiba di Lijiaji. Lijiaji adalah tempat pemandangan yang terkenal, dikelilingi oleh pegunungan dan hutan, dengan pemandangan yang indah, termasuk banyak hutan perawan yang tidak dapat diakses. Dan Lembah Senong adalah salah satunya. Naik perahu dari sungai Panshe di Lijiaji dan terus menyusuri sungai, Anda dapat melewati sebagian besar Lijiaji dan mencapai kedalaman hutan purba, di mana terdapat Lembah Senong. Namun, Sungai Panshe membentang ribuan mil, dan beberapa daerah begitu derasnya sehingga kapal biasa tidak dapat melewatinya. Apalagi bagian setelah memasuki hutan perawan merupakan zona kematian kapal. Ye Chong dan Xiao Qi naik perahu, dan ketika mereka mencapai bagian tengah sungai Panshe, mereka sampai di dermaga dan perahu berhenti. Kapal pesiar biasa akan berhenti bergerak maju di sini. Setelah turun dari dermaga ini, Anda bisa menuju pegunungan sekitar dan pegunungan dengan pemandangan yang indah. Setelah Ye Chong dan Xiao Qi turun dari kapal, mereka tidak mengikuti turis biasa, tetapi menunggu di dermaga. Bersama mereka, ada Xia Shizhen dan orang-orang suci tua itu. Selain itu, ada beberapa lelaki tua dari luar negeri. Ini semua adalah dokter yang diundang oleh Lembah Senong. Ada lebih dari 30 tempat di dunia fana, dan semuanya ada di sini. Selain itu, Ye Chong juga melihat sosok yang dikenalnya, Lin Wan. Ye Chong sudah lama tidak bertemu Lin Wan. Lin Wan tidak banyak berubah, dan wajah cantiknya memiliki keuletan lebih dari sebelumnya. Dia memiliki rambut panjang yang halus dan masih mengenakan warna hijau favoritnya. Dia terlihat sangat murni dan penuh suasana awet muda. Ketika Ye Chong melihat Lin Wan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Xiao Qi menarik lengan Ye Chong dan berbisik, "Saudara Ye Chong, jika kamu melihatnya lagi, bola matamu akan rontok." Ye Chong tersipu dan kemudian menarik perhatiannya. Untuk mempermudah, Ye Chong dan Xiao Qi datang ke sini dengan menyamar. Tentu saja, ada alasan lain penyamaran Ye Chong. Dia telah membunuh Hua Qingtang, dokter beracun di Lembah Senong. Kebencian antara dia dan Lembah Senong tidaklah kecil. Keterampilan penyamaran Ye Chong sangat kuat sehingga tidak ada orang lain yang bisa melihatnya.
Xia Shizhen, Wan Moji dan yang lainnya menunggu lama tetapi tidak melihat Ye Chong muncul. Mereka semua kecewa dan mengira Ye Chong tidak akan datang. Mereka sama sekali mengabaikan Ye Chong dan Xiao Qi, yang sudah menyamar di depan mereka, dan mengira mereka adalah dokter asing. Ye Chong tidak memperhatikan orang-orang ini, perhatiannya masih tertuju pada Lin Wan. Lin Wan masih berdiri di sana sendirian, dengan sosok cantik, seperti daun narsisis berwarna hijau. Tepat ketika Ye Chong bertanya-tanya mengapa Lin Wan muncul di sini sendirian, seorang anak laki-laki tiba-tiba muncul dan berjalan di depan Lin Wan. Ketika mereka melihat anak laki-laki ini, Ye Chong, Xiao Qi, Xia Shizhen dan yang lainnya semuanya terkejut. Anak laki-laki ini tidak lain adalah Duan Zihui. Tidak ada yang menyangka Duan Zihui akan muncul di sini lagi dan bahkan mengenal Lin Wan. Namun, jelas bahwa Duan Zihui dan Lin Wan tidak akrab satu sama lain. Duan Zihui tersenyum di seluruh wajahnya, dan sikapnya terhadap Lin Wan sangat tersanjung, sementara Lin Wan hanya menanggapi yang pertama dengan sopan. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Duan Zihui meminta masalah, jadi dia melihat ke arah Xia Shizhen dan yang lainnya. Senyuman bangga muncul di wajahnya, dan dia mengangguk ke arah Xia Shizhen. "Tuan," Duan Zihui mencibir, "apakah menurut Anda saya benar-benar peduli dengan tiket itu? Biar saya beritahu, saudara saya dari penyelenggara. Jika saya ingin berpartisipasi, saya tidak memerlukan tiket sama sekali." Setelah mendengar ini, semua orang mulai bisikan. Melihat sikap semua orang, Duan Zihui sangat bangga. Ye Chong tidak bisa tidak melihat Duan Zihui dua kali, tapi dia tidak menyangka pihak lain memiliki hubungan seperti itu. Apa yang dia katakan sangat kasar, dan dia tentu saja menyesal dibandingkan dengan Ye Chong hari itu. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat Ye Chong atau Xiao Qi. "Mengapa pasangan pelacur itu tidak datang?" Duan Zihui bertanya. "Oh, saya tahu, pria itu sadar diri dan tahu bahwa akan memalukan untuk datang. Jadi dia tidak berani datang, haha." Xiao Qi mendengus dingin dan berkata menghina. Jika Ye Chong tidak menghentikannya, Xiao Qi mungkin akan membuka mulutnya untuk membantah. Namun, Duan Zihui masih memperhatikan Xiao Qi. "Gadis kecil, apa maksudmu? Apakah kamu tidak yakin?" tanya Duan Zihui. Xiao Qi hendak berbicara, tapi dihentikan oleh Ye Chong lagi. Ye Chong terkekeh, "Kamu benar, mengapa kami tidak yakin?" Duan Zihui mendengus dingin dan berkata kepada Lin Wan, "Nona Lin, kamu akan tahu ketika kamu tiba di lembah Senong. Untuk bakat seperti kamu harus tetap di sini lembah Senong, dan kakakku akan menjagamu dengan baik." Lin Wan hanya mengangguk pada sanjungan Duan Zihui. Tujuan perjalanannya hanyalah untuk mengetahui lebih banyak tentang keajaiban medis yang disebutkan di lembah Senong. Dia tidak tertarik pada saudara laki-laki Duan Zihui. Saat semua orang berbicara, 7 atau 8 perahu kecil datang dari sungai Panshe dan berhenti di tepi dermaga. Masing-masing memiliki seorang pria berjubah abu-abu. Salah satu pemimpinnya tinggi dan tinggi, penuh energi. Dia memberi isyarat kepada semua orang, "Semuanya, selamat datang di lembah Senong. Saya Bai Xianya, murid lembah Senong, selamat datang." Setelah mendengar bahwa dia dari penyelenggara, semua orang yang hadir juga memberi hormat. Ye Chong memandang ke pihak lain. Bai Xianya ini adalah seorang pejuang. Namun, masyarakat di lembah Senong umumnya memiliki tingkat budidaya yang rendah dan mahir dalam keterampilan medis. "Saudara Bai, apakah kamu masih mengingat saya? Saya Duan Zihui." Duan Zihui segera menghampirinya, berpura-pura akrab dengan Bai Xianya. "Saya adik laki-laki Duan Ziyuan." Bai Xianya hanya melirik ke arahnya Duan Zihui lalu mengangguk dengan sopan. Duan Zihui memandang Lin Wan secara spesifik seolah-olah dia adalah penjahat. Lin Wan tidak peduli dengan Duan Zihui. "Semuanya, silakan naik perahu. Kita sedang memasuki lembah Senong sekarang," kata Bai Xianya kemudian. Segera setelah itu,
lebih dari 30 dokter ajaib dari dunia fana di dermaga menaiki perahu. Setiap perahu dapat menampung hampir 5 orang, kecuali murid yang bertanggung jawab atas perahu tersebut. Beberapa perahu di depan semuanya penuh, lalu berangkat. Pada akhirnya, hanya tersisa Ye Chong, Xia Shizhen, Xiao Qi, Wan Moji, Lin Wan dan Duan Zihui, serta 2 perahu kecil, yang sudah sangat mencukupi. Ye Chong, Xiao Qi, Xia Shizhen dan Wan Mo buru-buru menaiki perahu kecil. Lin Wan sudah menaiki perahu lain, dan Duan Zihui mengikuti Lin Wan. Hei, Nona Lin, hanya kita berdua di kapal ini, dan perjalanannya masih jauh. Saya bisa bercerita tentang lembah Senong, kata Duan Zihui, dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Lin Wan tampak jijik. Tepat ketika perahu hendak berangkat, Lin Wan turun dari perahu dan menaiki perahu Ye Chong. Duan Zihui tidak menyangka hal ini akan terjadi. Duan Zihui juga ingin berganti kapal dengan Lin Wan. Tapi perahu kecil hanya bisa menampung 5 orang, dan tidak ada ruang untuk Duan Zihui. Duan Zihui sedikit tidak senang dan berkata kepada Ye Chong, "Nak, ayo beralih, kamu pergi ke kapal itu." Ye Chong tidak bisa menahan perasaan lucu. Dia berpikir dalam hati bahwa dia telah menyamar sebagai orang lain, dan Duan Zihui ini datang lagi untuk membuatnya merasa tidak nyaman. Ye Chong memandang Lin Wan, dan Lin Wan juga memandang Ye Chong. Meskipun Lin Wan tidak mengenali Ye Chong, ada semacam doa di matanya. Dia tidak ingin Ye Chong berganti kapal. Jadi Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada perubahan." Duan Zihui sedikit tidak senang, tapi dia tidak bisa membiarkan Xia Shizhen dan Wan Mo mendesak mereka untuk berganti kapal. "Nak, apa salahnya mengganti perahu? Kamu masih membutuhkan daging. Apakah kamu akan mati jika mengganti perahu? Mengapa kamu begitu ternoda?" kata Duan Zihui. Ye Chong juga tidak bisa melakukannya. Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Jika Anda tidak berubah, Anda masih mengomel di sini. Siapa di antara kita yang akan melakukan tinta? Wajah Duan Zihui memerah dan dia hendak untuk mengutuk. Pada saat ini, Bai Xianya, yang bertanggung jawab mengemudikan kapal, berbicara, "Xiao Duan, orang-orang di sini hari ini semuanya adalah teman dari lembah Senong. Saya menyarankan Anda untuk menahan diri." Bersambung.